bisa boleh dibeli gak gitu kan tuh. Jangan Pip, itu ada setan gundul. Dicoba, gue coba di situ. Udah coba nyalain tuh. Gue nyalain nggak nyala. Karena nggak nyala. Nggak nyala. Bokap gue kenceng. Kan bapak bilang ada setan gundulnya. Gitu kan. Terus kata yang punya, ini dummy pak, gitu kan. Oh ada yang aslinya nih. Iya ada yang aslinya, pas aslinya dicari nggak ada. Anjir serem ternyata nih. Jadi tinggal ada setan gundulnya. Akhirnya gue nangis. Dia gak kuat sendiri ceritanya. Masa ada orang gak kuat cerita. Masa seremnya lo ketawa goblok. Oke, ini ada satu podcaster noise yang masih bertahan ya. Iya benar. Iya sih. Iya. Oh, tadi udah. Tadi kan gue sebagai sportcaster, sekarang sebagai actor. Ini kan mau ngomongin film Tiba-tiba Setan. Lo ada nggak di situ? Soalnya bentar sebelum jawab ya. Kata Apip soalnya kalau gue take satu episode lama nunggu dah. Gara-gara gue telat. Mendingan jadi dua. Iya daripada ngeteknya cuma bentar. Mendingan sekalian Daripada mau bazir ya kan. Ya, temenin abang kita lah ini. Kan film Tiba-tiba Setan. Ya. Lu main emang Pip. Penting. Apa nama karakter lo apa? Bapak satu. Warga dua. Tapi lu dikasih minum ada namanya kan? Ada. Gue udah inisiatif bos pidol soalnya tuh. Takut nggak ada yang ngasih kan. Ditulis. Fair tuh gue tuh. Ada tuh ya. Ya, Berarti Tiba-tiba Setan lo main tuh ya. Gue main di situ. Oh. Penting banget karena gue adalah orang yang pemegang alur itu. Wih keren. Apa lu berarti ada di sini? Iya kan? Iya. Karena Berarti lu tiba-tiba berarti setan. tahu tuh berarti cerita dan segala macamnya. Ada reading segala macam gitu. Oh ikut. Iya bener. Ada tuh. Emang ikut reading? Ikut bener banget. Bener lu. Saya gak yakin buat gue main film dah. Bro, aktor bro. Aktor. Waktu pas lagi break main bola di mana Pip? Jadi tetap Karena pada main foot golf anak-anaknya tuh Tata Ginting. Iya benar. Nah, Oki Rengga tuh pertama kali main golf di situ. Ya. di Tiba-tiba Setan. Ketemu Tanta ya. Benar, diracunin Bang Tanta. Karena ketika break orang-orang teman-teman pemain pada main foot golf, main golf, gue kebetulan udah abisin. Irit tenaga. Bukan nggak mau bonding. Bukan nggak. Karena udah nggak perlu bonding. Next project kan. Amin. Next project. Iya. Misalnya nih, apa dulu ya ntar ya. Ada project film nih. Iya. Pemeran utama. Iya. Tapi Tawaran nonton Piala Dunia. Nah, pilih mana? Pilih mana? Film Apa, peran nonton utama. Peran utama lu ada di poster tuh. Iya. Komedi lah, film terus komedi. Piala Dunia nih. Terus lu berangkat Piala Dunia ada yang mau ngeberangkatin. Iya. final. Spanyol Argentina. Nah, Di Amerika kan nggak bisa 1-2 hari ya. Nggak bisa. berangkatnya. Spanyol Argen lagi kan. Ini jawabannya ditonton sama yang punya PH loh Bang. Iya. Sama brand juga, sama brand. juga. Nggak bisa bedain hari. Nggak bisa. Nyolong-nyolong nggak bisa. Nggak bisa. Lu pemeran utama. Karena lu pemeran utama Harus ada. dari hari pertama syuting harus udah ada. Hari pertama syuting sampai hari ketiga syuting cuma 3 hari. Masa pemeran utama cuma 3 Film hari? pendek. Full. Gue kayaknya bakal ngambil aktor. Oh gitu. Karena Karena gua masih lebih mungkin ya. masih Kayak gitu. Andai kita di episode sebelumnya nih. Iya. Ya, apa yang lu pilih? Bola. Dia miliknya. Berarti bola tuh gue hampir udah gue bilang kan Udah semua. raja-rajanya udah hampir ketemu di Indonesia, Jadi- jagoan udah ketemu, di luar ketemu pelatih, ketemu pemilik klub, aktor ini yang belum nih, belum ya. Oh. Jadi lu milih aktor nih. Milih aktor. Tapi filmnya enggak tayang kan. Buat apa? capek-capek syuting. Tapi bener, jujur, gue ada 2 film yang belum tayang. Jadi di saat teman-teman lain ini targetnya 1 juta, 7 juta, 10 juta, target film gue tayang. Ada, boleh. Ini beneran. Ada satu namanya Semur Jiwo.
sama Viko Fahriza, sama teman-teman lain, sama satu lagi apa namanya? Banyak anak banyak rezeki. Udah itu targetnya tayang. Itu udah beres tayang, udah syuting. Udah lama. Oh udah? Udah. Berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahunan ya? Iya, Oh. Keling belum nikah lah pokoknya itu. Oh iya benar. Iya. Zaman Pele apa ya? Lama dong Mas. Lama. Ini dulu tiba-tiba setan nih Ini ada. nih. Ada Sahabi. Ada Sahabi. Pemain film tiba-tiba Iya, setan. tiba-tiba Tadinya mau setan. ini Sahabi sama Oki. Tadinya. Oki nggak usah udah seringan gue bilang gitu. Lu aja Bi gue bilang gitu. Oh iya tadinya tuh malah mau Oki Lolo kan? Lolo iya Lolo sama Oki. Benar. Tadinya. Udah Sahabi aja Sahabi- gue bilang Sahabi gitu. aja. Sekarang kita horor. Nah tadinya itu kan kita take-nya pagi kan. Ayo horor pas udah malam. Kayak jangan horor. Takut deh. Takut. Karena cerita-cerita dia kan podcastnya horor-horor. Benar. Samping makam kan. Iya. Sabar Boy, nih, jangan kalau ini cuma samping makam. Kamar saya Dia jendela bukan jendela langsung makam Pak, udah bukan Makanya sebelah. lebih murah gope. Tapi nih tiba-tiba setan nih tapi komedi horor. Komedi horor. Oke. Komedi horor. Tapi Moy, Nat. Oh gitu. Gitu. Iya. Dia jadi. Kurang putih, bukan Nadila ini. Kurang putih ini. Dia yang camoy. Dia bapak Nat. Kalau tiba-tiba setan sama cerita-cerita podcast horor lo ada yang sama gak? Maksudnya lu pernah membahas ini cerita tentang horor di Coba hotel sinopsisnya deh apa ya? Sinopsis. Yes, Sinopsis. tiba-tiba Tiba-tiba setan. Sebenarnya gue pengen jawab, tapi kayak Bang Apip lebih hafal. Masa ngeledek banget. Tapi promo aja gak sengaja. Roma aja kata ada Syabi. Roma tiba-tiba lagu main. Kok gitu? Kok gitu? Ada orang Ada di grup. Ada di grup. Enggak, lu bertiga ngeiyain lagi. Lucu banget bangsat. Gimana gitu Pak? Ya iya aja. Iya. Orang dia main ya udah enggak apa-apa. Iya. Kan Bercanda main. banget ya. Ada kemeja gue yang gue nge-MC mau lu. Udah dapet. Di poster ada nama gue gak sih? Ada. Ada. Oh, ada. Ada. Oh, udah baca. Ada. Kecil paling. Kecil kayak bench kan Bench line up kan. duluan line up. Sabi, Oki, Lolox, Iya. Apip. Ada. Takut gue masuk jajaran tim promo lagi. Tim promo Apip bro. Aktor bro. Asik. Tapi ini buat yang dengerin Apip film apa siap promo ya. Jadi dia kalau ada di standby di mana mau film apa ada gua. Masa ada. buat promo anjing. Apip gampang tinggal kasih tahu sinopsis dia dijelasin. Soalnya banyak yang tim promo gini kan. Aduh boleh sih Pak tapi artis gue lagi susah Ya, nggak jadwal. bisa, iya. Apip siap. Gue yang promo ya. Gue yang yang ceritain, gue perdalam dulu sinopsis dan karakternya. Iya boleh. Premis Premis apa, Bis? tiba-tiba setan. Premis ceritanya tuh ada 2 orang pria yang dimainin sama Lolok sama Oki. Mereka ini adalah pegawai hotel. Oke. Yang mana hotelnya gara-gara COVID itu tuh udah mulai bangkrut. Jadi hotelnya sepi. Nah karena mereka butuh duit, mereka main jelangkung. Oh, di hotel itu. Di hotel ih, itu. serem jelangkung sih. Nah, di waktu yang bersamaan ahli waris pemilik hotelnya itu datang. Ada kayak 3 orang Kakak beradik ya? kakak beradik, Tante Ginting, Poppy Sofia sama gue. Tuh, Oke. kakak beradiknya tuh. Kakak beradik gitu. Lo ada anak bungsu. Anak bungsu. Anak bungsu gue datang ke hotel itu, kita mau ngobrolin nih hotel yang udah mulai bangkrut. Kita apain nih? Kita Oh jual. karena bapaknya udah meninggal. Bapaknya udah meninggal. Kita jual apa kita lanjutin? Nah ini keluarganya tuh kayak bentukan keluarga yang ini, yang gak deket-deket amat. Oke. Pengen duitnya doang, kayak gitu-gitu. Oh, berantem warisan Le. Betul. Warisannya hotel yang angker. Nah karena udah dipanggil jelangkung, ketika ahli warisnya datang juga ke hotel itu, mereka nih yang lagi sepi-sepi itu tiba-tiba setannya dateng. Bentar, lo kayak gak ngerti Pip. Gue pikir Lo berarti. Oh, sambil gue baru tahu sepi karena kopi. Gue kira karena jauh. Iya. Karena kita syutingnya jauh ya. Karena kita syutingnya jauh bang. Make sense loh. Make sense loh itu. Emang syutingnya daerah mana? Sarawak, Purwakarta. Purwakarta. ya kalau jauh itu Cikarang. in real life itu. Setnya doang. Setnya aja mas.
Iya, paham. Aneh banget ya. Ini tadi lagi ngejelasin Sabi. Terus kan kita kan nggak tahu ya. Kita bertiga nggak tahu, kita ngedengerin. Apa ikut ngedengerin ya? Oh, Lumayan. Gue belum. Oh sepi kan kok. Lu juga main padahal. Masa nggak ada di situ? nggak ada metode aktor yang ngedalamin dialognya doang. Oh iya betul. Jadi dia nggak, gue nggak mau baca karakter yang lain dulu Nggak, supaya gue nggak pingin gua. ke-distract. Iya. Iya. Gue pingin karakter gua aja. Tapi ya. begitu mungkin. Ya mungkin. Hitungannya tanggung jawab, Bang. Tanggung jawab, betul. Tanggung Sebagai aktor. jawab itu. Betul. Dia baru tahu karena COVID di sepi. Enggak, tapi ini nggak ada kamera ke sono sih tadi. Kalau ada kamera ke sono tuh muka dia gini. Iya. Ada terus bisa di Ada. Alur ceritanya. Mukanya Apip nih ikut penasaran. 3 kakak beradik ini berantem gara-gara warisan. Betul. Terus Hotel ini. karena si Lolok sama Oki main jelangkung, jadi adalah setannya. Jadinya ada momen horornya ada di situ. Iya. Gitu. Oh. Berarti ini tuh nanti akhirnya akan jadi seperti apa sih hotelnya tuh Ya, nanti. nonton. Jadi Gitu. kurang lebih cerita ada hantu di hotel Hotel ya. tua. Ya, kurang lebih Iya. seperti itu. Kalau kita bawa ke cerita nyata yang ada di podcast lo. Pernah nggak ada Pernah nggak begini? ada orang lu gimana sih kalau podcast lu orang ngirim cerita ya apa gimana sih? Orang ngirim cerita, terus kita kurasi, nanti kita ceritakan kembali dengan bahasa kita. Nah, kalau dari sepengalaman lu ada nggak orang yang pernah ngirim hotel Ada yang pernah ngirim hotel nggak? Gitu. Lewat setan. Ngirim Ada yang pernah ngirim Oki gak gitu? Mau ngirim Oki dipaketin melolo. Ngirim hotel sama Lolo anjing. Dibuka marah deh. Dibuka, jambak-jambak gitu aja. Ada nggak cerita-cerita horor di hotel? Ada pasti ada. Nggak usah nyebutin hotel Coba ceritain. namanya apa? Iya. Gue bacain deh, gue bacain ya. Ada, Mau nggak dia gue udah bacain? punya. Eksklusif Ada. nih. Pasti ada karena kan. Pakai backsound nggak? Wih, boleh, mau. Tapi ini agak panjang nih. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. 10. nggak Ini kita apa-apa. rata-rata berapa lama sih? 2 jam. Bebas ini bebas beneran. Asal nyebut. Ya kalau udah jam segini mah lobby. Udah nanggung. Udah nanggung. Segini mah. Iya. Ayo kasih backsound Pat. Ada backsound nggak? Ada. Lagu Gemilang. Nggak ada dong. Indonesia Raya. Filmnya Ardit. Iya. Lagi tayang. Iya. Coba nih hotel. Enggak Patra so berani anjir. Iya emang gila dia. So berani lo. Oke, Iya. Tuh. Tuh, Tungguin aja Pat. Telat. Ini gua ceritain cerita yang udah pernah dibawain di Scary Things ya. Oke. Iya, iya, lo manggilnya kayak Muibinat Iya, gitu, bener. manggil kita berempat. Banyak ya. Banyak ya. Kurang satu B, AB satu lagi. Produser lo. Produser. Aduh, Bisa kita telepon sih sebenarnya sih deket kan. Datang ke sini. Jadi gini Pip, Yas, Dik, Pat. Banyak. Capek ya? Iya, Bi. Ini ceritanya ada di salah satu hotel bintang 5 di daerah Jakarta. Jakarta. Anjing. Ini kalau di ceritanya 7 tahun lalu, sekitar tahun 2022 gue bawain, berarti udah lebih dari 10 tahun yang lalu lah. Ada seorang operator di hotel itu, namanya Eric. Umurnya hampir 30 tahunan. Kok tahu? Jaga tawa sih. Anjing. Yang lucu dari Eric apa nggak sih? ada sih. Kalau Gua saya juga boleh bingung. tahu, Pak Dias. Apa ya kalau lu ketawain? Clapton. Kantona. Jemba-jemba. Sukamti. Iya bener lagi. Astrada. Eric Astrada. Lah, kalau itu mah yang Astrada yang aktor. Ini ada Astrada namanya Eric. Eric Astrada. Astrada satu lagi dia. Kan jadinya serem. Emang nggak bisa tau kita di Scary Things tuh. Yang di kepala saya bos saya lagi. Gua enggak pernah kok kepikiran itu. Forward. Gak mungkin tuh. Oke, lanjut. Jadi Lanjut ya. operator Eric ya. Eric umurnya hampir 30 tahunan. Nih gue jelasin yang sesuatu yang mungkin gue nggak tahu apakah ini terjadi di semua hotel apa enggak. Tapi di banyak hotel yang mungkin lu pada tahu juga hotel itu shiftnya per 12 jam. Oke. Nah, si Eric ini dapat shift malam. Dia akan shift di jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Nah, Eric ini punya teman namanya Gusti. Sama, dia juga pegawai hotel. Jadi mereka tuh shiftnya ganti-gantian gitu per 3 malam. Jadi misalkan Eric 3 malam, abis itu Gusti 3 malam. Oke. Nah, ada satu waktu mereka tuh dapat satu tamu yang nginep di hotel itu untuk 1 bulan. Long stay. Iya, bisnis trip gitu kali ya. Nah, si penghuni hotel ini dia selalu minta wake up all pagi-pagi.
Jadi diminta ditelepon gitu pagi-pagi biar dia nggak telat gitu kan. Nah jadi di hotel itu ada kayak morning call atau wake up call. Jadi salah satu kerjaannya si Gusti sama si Erik ini buat ngebangunin si tamu yang mau dibangunin sesuai sama request mereka. Oke. Tapi yang tapi nggak mereka tuh udah pasti bangunin si bapak ini. Jadi kayak tiap malam si bapak ini nelpon buat diminta besok bangunin saya jam 6 pagi ya. Oke. Gitu. Rutin berarti dia. Nggak rutin. Jadi kayak misalkan malamnya kalau malamnya oke. gue kasih tahu besok ini Bangunin gue ya, iya. Tapi kalau enggak ya nggak usah. Nggak usah. Oh, oke. Nah tadi gue bilang kan shift malam Erik sama Gusti ganti-gantian kan. Iya. Karena memang operator cowok itu mereka cuma berdua nih. Jadi otomatis mereka yang bangunin si bapak ini. Taruhlah nama bapaknya Pak John ya. Pak John kamar 205 gitu. Nah, di minggu pertama, minggu kedua, tiap weekdays Pak John ini minta dibangunin untuk jam 6 pagi. Hampir tiap malam tuh dia minta dibangunin buat paginya. Sampai akhirnya si bapak ini hafal suaranya Gusti sama Erik untuk nelponin mereka. Untuk nelponin si bapak ini. Terus di pertengahan minggu ketiga, minggu depannya si Gusti ini kecelakaan. Kecelakaan parah, dirawat. Alhasil Erik ngegantiin shiftnya Gusti nih buat shift malam ya kan. Udah nih Erik kerja 3 hari. Nah hari keempatnya dia gantiin si Gusti kan tuh. Hari keempat si Erik ini kerja. Karena mungkin dia capek gara-gara harusnya di malam itu dia istirahat. Sekitar jam 3-an pagi Erik ini udah mulai ngantuk. Sampai jam 4-an dia gak kuat banget, dia ketiduran. Padahal dia ini harus wake up call nih si Pak John ini jam 6 pagi gitu kan. Erik ketiduran, begitu bangun itu udah jam 6:30 pagi. Waduh. Panik kan Erik kan, karena dia harus bangunin Pak John nih. Wake up call, udah telat setengah jam tuh. Si Erik ini langsung bangun, dia buru-buru pencet nomor telepon. Begitu dia telepon si Pak John, Erik bilang kayak gini, "Selamat pagi Pak, ini wake up call." Nah dari seberang telepon, si Pak John ini bilang, "Oh iya ini udah bangun kok, tadi kan jam 6 pagi Gusti udah nelpon." Wah, padahal Gustinya lagi sakit. Iya, kecelakaan. Iya, kecelakaan. Gak masuk kerja kan dia. Terus Nah si Erik dalam hati kaget banget. Tapi dia aduh Gusti gitu kan. canda. untungnya sih dia orang Kristen kalau nggak salah. Jadi Gusti Nu Agung. Langsung hari yang mantap gitu. Ya Gusti itu lagunya Gusti almarhum. almarhum itu. Terus udah nih kaget banget kan si Erik dalam hati. Tapi dia berusaha buat lebih tenang lah kayak, "Oh ya udah Pak, maaf mengganggu ya," gitu. Udah tuh telepon dimatiin sama Oh si dia. bapaknya nggak tahu Erik Gusti kecelakaan ya? Berarti Gak tahu, ya, nggak oke. tahu. Dia taunya cuman, oh tadi pagi udah ditelepon Gusti nih Iya. buat wake up call gitu kan. Nah nggak lama setelah itu jam 7 gantian shift nih. Datang nih supervisor operator namanya Mbak Ririn. Nah Mbak Ririn pas nyampe di hotelnya itu dalam keadaan si Erik nggak tahu apa nih, cuman tahu Gusti abis kecelakaan dirawat gitu. Si Mbak Ririn ini datang dengan matanya bengep kayak abis nangis. Nah belum sempat Erik nanya kenapa-napa, Mbak Ririn langsung bilang kayak gini, "Rik, Gusti udah nggak ada, Gusti udah meninggal." Kata gitu. Terus ya Erik bingung, kaget kan, "Kapan Mbak?" segala macam. Mbak Ririn bilang, "Oh tadi malam." Nah sementara ya Erik kan baru dapat kejadian aneh nih setengah 7 pagi. Katanya Dia- Gusti nelpon. Bener. Nah di situ Erik langsung ngasih tahu tuh ke Mbak Ririn kejadian yang baru dialamin tuh ke yang ke Pak John itu yang dibangunin sama Gusti. Nah di situ si Mbak Ririn ikutan kaget. Tapi karena nggak mau masalah ini kemana-mana, terutama ke Pak John juga, Mbak Ririn bilang ke Erik buat ya udah ini cerita disimpan aja lah, jangan sampai ada yang tahu kata gitu. Nah setelah itu Erik pulang dan karena dia udah kecapean dia minta istirahat dulu lah. Akhirnya untuk shift malam digantiin sama satu pegawai yang lain namanya Vela. Ya, cowok cewek. Vela ini cewek nih kalau nggak Soalnya salah. kalau main bola Carlos Vela. Aksoy. Jangan sampai joget tuh. Jangan. Vela City. Iya. Hello. Tapi dia bukan orang Bali kan? Kalau orang Bali lah, Lama Vela. Jam 1:30 lagi udah gak tahu nih gue. Podcast malam Kliwon seru nih. Iya lagi. PMK. Kayak gini. Terus. Oke, terus udah nih si Vela jaga malam di ruang operator sendirian. Sampai sekitar jam 2-an pagi, Vela ini sempat ke kamar mandi. Dan gak lama dia balik lagi tuh ke meja operator tempat dia kerja. Nah pas balik ke situ, dia ngeliat di meja operator itu tiba-tiba kayak ada post-it, kayak sticky notes gitu. Aduh serem nih.
Padahal tadinya waktu dia sebelum pergi ke kamar mandi itu nggak ada. Nah Vela ngelihat nih di sticky notes ini tulisannya kayak gini. Apa? Jangan lupa wake up call Pak John kamar 205 jam 6 pagi. Wah, anjir. Kata gitu. Nah Vela nggak tahu nih siapa yang nulis. Iya. Tapi ya udahlah dia kerjain aja tuh. Begitu udah jam 6 pagi, Vela nelpon dong ke kamar Pak John buat wake up call. Teleponnya nyambung, nada dering agak lama, akhirnya teleponnya diangkat. Vela bilang, "Selamat pagi Pak, ini wake up call." Tapi dari seberang telepon, si Pak John ini marah-marah. Karena dia nggak minta dibangunin. Tapi kok dibangunin gitu. Oh, ya di hari itu dia nggak minta dibangunin. Nah dia mau istirahat ya orang bete kan pasti kan. Kalau digituin kan, udah tuh udah diomelin, Vela minta-minta maaf segala macem, telepon ditutup. Ya tapi bingung dong, nih post-it maksudnya apa? Siapa yang nyuruh juga gitu kan. Nah ini sempat jadi masalah nih karena bikin tamu terganggu gitu kan. Nah paginya nih setelah udah kayak jam 8 jam 9 pagi, si Vela ini lapor masalah ini ke Mbak Ririn, ke supervisornya. Nah Vela minta maaf segala macem lah kayak, ya gue nggak tahu Mbak, kok bisa tiba-tiba ada sticky notes di sini padahal gue sendirian. Sampai Vela bilang kayak, ya demi Tuhan Mbak, gue juga nggak tahu gitu. Nah Mbak Ririn nanya, beneran ada yang nulis sticky notes? Iya Mbak, beneran sumpah gue nggak bohong. Nah si Mbak Ririn ini cuma diam terus dia bilang, Vela nggak apa-apa, gue percaya lo kok, kata gitu. Oke. Karena dalam hati si Mbak Ririn ini percaya ini masih ada hubungan nih sama yang Erik kemarin. Yang nelfon nih. Kayak mistis-mistisnya ada nih gitu kan. Ya udah besok malamnya Erik udah balik kerja lagi, giliran Erik nih shift malam sendirian. Iya. Tiba-tiba jam 2 pagi telepon masuk nih ke operator. Masuk ke Erik gitu ya. Teleponnya diangkat sama Erik, tapi nggak ada suara apa-apa. Mungkin iseng nih. Ya udah telepon ditutup. Nggak lama teleponnya bunyi lagi. Diangkat lagi sama Erik. Tetap gak ada suara apa-apa. Dia tutup. Udah mulai kesel tuh. Tapi nggak lama buat yang ketiga kali teleponnya bunyi lagi. Diangkat sama Erik. Dan kali ini ada suara. Dari seberang telepon kedengaran ada suara kayak gini. Jangan lupa wake up call Pak John kamar 205 jam 6 pagi. Dan lu tahu itu katanya suaranya suara Gusti. Kayak gitu. Oh di situ Erik merinding banget tuh sadadanya tuh. Terus dia langsung keluar ruangan operator, dia mau ke basement. Di basement ini adalah base camp pos satpam. Yang pertama kali muncul di pikiran Erik tuh dia cuma nyamperin Pak Nasir lah. Ini Pak Nasir ini satpam. Yang bisa dibilang cukup agamis lah di hotel itu. Erik masuk lift, dia pencet ke basement, sendirian tuh dia tuh. Udah sampai ke basement tuh, ting, pintu belum kebuka. Tiba-tiba ada yang nepok pundaknya Erik. Aduh, mampus. Merinding tuh dia. Erik ngelihat dari pintu lift yang belum kebuka kayak ada bayangan gitu ke belakang. Terus dari refleksi itu si Erik bisa ngelihat di belakang dia itu kayak ada orang yang pakai seragam. Sama kayak dia nih, seragamnya sama kayak dia, tapi mukanya nggak kelihatan jelas. Terus tiba-tiba Erik ini ngedenger persis di samping kupingnya dia si sosok yang sebelah dia ini ngomong, jangan takut Rick, kita kan teman. Kayak gitu. Nah pas banget setelah itu lift kebuka, nggak pakai pikir panjang, Erik langsung cabut, dia keluar dari lift itu, dia lari ke pos satpam. Nah begitu sampai pos satpam, Erik langsung cerita tuh dia kenapa. Nah Erik tuh entah kenapa kayak ngerasa dia tuh digangguin sama arwahnya si Gusti ini yang udah meninggal. Karena suara di telepon dan suara yang ada di lift itu tuh entah kenapa Erik ngerasa itu tuh Gusti. Iya. Akhirnya Pak Nasir coba sholat di ruang operator. Dia coba komunikasi ke arwahnya si Gusti ini. Dia minta buat jangan diganggu lah tempat kerja ini. Sekalian nemenin si Erik ini buat sekalian nemenin Erik di ruangan operator sampai shift malam tuh selesai. Malam berlalu, besok paginya Pak John dari kamar 205 itu mau check out. Ternyata si Pak John ini nggak sampai sebulan tuh nginap di situ. Dia samperin ke front desk si Pak John ini. Dia bilang kalau dia mau ngasih hadiah ke Gusti sama ke Erik. Karena udah baik lah ke dia, udah bangunin, wake up call gitu kan hampir tiap hari. Bikin dia nggak telat buat urusan kerjaannya dia lah. Nah di situ yang lagi jaga tuh Mbak Ririn. Si Mbak Ririn ini sempat diam sebentar. Tapi akhirnya dia bilang lah kalau sebenarnya Gusti tuh udah meninggal dari beberapa hari yang lalu. Oh bilang nih ke Pak John nih. Bilang ke Pak John. Nah si Pak John ini kaget. Karena kagetnya tuh bukan cuma karena Gusti itu meninggal, tapi Pak John ini bilang kalau tadi malam pintu kamar dia itu diketok. Dan pas dibuka ternyata itu Gusti. Terus Gusti ngomong yang intinya kayak gini, semoga Bapak senang ya nginep di sini ya Pak, gitu.
Gitu ceritanya bro. Serem banget. Mantap nih, merinding gua. Gila nih. Lapar karena itu. Pindah darah gua. Gue paling kebayang pas Pak. Ya butuh teh hangat dah itu dah. Iya. Pas apa Pip? Pas Pak John yang dibilangin sebenarnya Gusti itu udah meninggal kan. Pak John kan kaget tuh. Iya. Kaget. Kagetnya komedi Mas. Terlalu komedi. Cocok banget sama nama John tuh. Andi Lala. Lo kok gak bilang? John. Pak gini, Pak Jonnya kaget kan. Jadi komedi. Terus di depan Erik kan. Oh saya kaget. Kagetnya gimana Pak? Hah? Dipancing dulu. Dipancing. Ada dipancingnya. Seru Tapi banget. cerita di podcast lu kayak begitu ya. Itu emang Serem sih film itu. material semua ya Mas Adi. Potensi. Kebayang dia. Iya. Kebayang Scene-scene-nya. scene-nya, Iya. gambar-gambarnya gimana. Padahal PH bisa loh ngefilmin cerita-cerita. Nah itu dia. Sekarang dia yang promo. Tadi sebelumnya dia yang promo. Kok pada menjilat di sini nih. Boleh juga. dia. Oh ya, kapan lagi? Iya benar. Kalau si tiba-tiba setan nih based on ini original Sorry script. apa? Setahu gua sih gua agak-agak lupa ya, tapi seingat gua ada penulis aslinya. Dia bilang sih terinspirasinya ada dari cerita keluarga, tapi kalau untuk benar-benar kayak premisnya itu udah fiksi. Oh, oke. Soalnya kalau hotel horor tuh ada yang film Thailand tuh. Iya. Yang dia mau jual Hotel tua. enggak. Menara Dia- Saida. Itu udah bukan hotel lagi, itu gedung anjing. Di Thailand itu. Ada horor Saida. komedi Thailand juga. Dia mau Kang Mak. bukan pokoknya soal hotel juga deh. Ini dia mau Run- renovasi hotel. Ongbak. Bukan. Muay Boleh Thai. nyemplok mulut. Nggak dia takut kan. Iya. Dia mau renovasi Anterin ya ke bawah ya bareng ya pulang. Semuanya turun ke bawah. sama antar bareng. Muay Thai. Lupa judulnya pakai apa. Dia mau renov hotel gitu-gitu. Ini Run for Over bukan sih? Iya. Yang warna hijau kan tulisannya Iya, kan? iya, Iya, iya. benar. Itu yang hotel tua mau dijual tapi penghuninya nggak terima. Emang gitu? Iya. Iya, benar. Penghuni hotelnya ngeganggu. Ngeganggu. Setiap orang yang mau beli. Oh. Dia mau direnov hotelnya. Iya, gitu. mau direnov. Tapi mereka nih Iya. yang ngegangguinnya. Iya, ternyata Pura-pura pernah ada- jadi setan gitu. Ya pernah ada Kejadian. horor Si pemilik beneran, hotelnya si meninggal pemilik di hotel situ. Bulan Madu meninggal di situ. Iya. Serem deh pokoknya. Ini penghuni hotelnya bener yang gangguin orang yang datang. Jadi Iya, iya. orang datang mau beli itu hantunya. Ya. Gitu Gitu aja. gitu aja gangguinnya. Kok sangat mudah gangguinnya. Takut sih. Iya, Karena emang takut. cerita tentang hotel serem tuh potensi. Man. Iya. Karena hotel tuh kan kalau lu lagi sendiri kadang parno kan. Benar. Jangan malam, pagi dah gitu. Gue Iya. pernah kasih backsound. Ada request backsound. Berarti serem ya. Iya benar. Ini kita tunggu-tunggu nih. Oh, potensi jadi film nih. Benar. Backsoundnya Cocomelon. Tenet. Backsoundnya nyebelin juga sih. Iya. Pat dik pip kayak boy binat. Ini kejadian nih berapa bulan lalu di Jogja. Oh baru dong. Baru di Jav waktu Jav Lu nginep sama siapa? sendiri. Awalnya dibayarin di hotel bagus, pas biaya sendiri hotel murah. Nah, gue pindah hotel murah. Di hotel murah, pindah pagi-pagi mau sarapan, lembab coy. Apanya? Udaranya. Oke. Udah sih. Goblok. Itu tahu suhu doang. Goblok permasalahan susu. tapi Suhu suhu kan, doang. kan gue harusnya nginepnya 2 malam kan. Jadi cuma 1 malam. Jadi cuma 1 malam. Karena gak ada budget kan. Itu sih ngeri sih. Serem sih itu. Gak beneran hotel lembab banget. Dia lembab banget. Kayak enak awaknya, ngerti gak? Lo keluar kamar hotel bukan kayak aura hotel gitu. Kayaknya awalnya tuh kayak enak gitu. Lembab. Emang gitu. nama hotelnya kali Lembab Hotel. The Lembab Homes. Lembab Resort. Iya, terus kayak tatapan-tatapan yang jaganya itu kayak kosong gitu. Belum digaji. Itu bisa dijawab Selalu ada logis. Dijawab semua. Selalu dijawab Gampang logis. dibantah. Ngantuk karena kerja di hotel. Bisa tuh. Yang bikin gue lebih serem adalah anduk yang gak nyerap air. Kalau itu berarti aduk Indomaret anjing. Sama water. Jujur bintang 2 280 ribu. Anjing murah banget. Karena gue biar ngirit. Akhirnya bodo amat duit dari PH gue pakai yang lebih bagus. Akhirnya gue tetap pindah ke hotel yang kemarin dikasih sama video. Tapi kalau soal cerita serem, urban, serem. enggak serem, ini urban legend. Atau nih lu kalau yang di Jakarta, Hotel. yang sekarang si Pondok Indah jadi sushi, lu tau Teh. gak sih?
Sushi Tei. Enggak, rumah Pondok Indah yang dulu serem yang katanya ada tukang nasi goreng hilang. Dipanggil, iya. Sekarang udah jadi dipanggil. Sushi Hero. Lu tau gak sih? Dulu ada legend yang kalau lu lewat jalan Pondok Indah, terus ada tukang nasi goreng yang hilang di sana karena ada sekeluarga yang di Bunuh gitu. Iya, di situ-situ. Lu pernah dapat ceritanya gak sih? Ada Iya, pernah. rumah Iya kan pernah kan? Indah kan? Rumah hantu Pondok Indah yang katanya kalau lu dulu muterin berapa kali ini Beneran? Iya dulu urban legend gitu. Kalau lu muterin Pondok Indah berapa kali? 5 kali apa? Lu akan pindah Lama alam. ya putar katanya. Kalau muter Kalau Pondok 7 Indah kali lama. pusing nggak? Pusing 7 Pindah keliling. alam. Nah sekarang yang jadi Sushi Hero itu tuh dulu urban legend. Susiro sebelah mana sih? Lo kalau dari arah Lebak Bulus, Iya. Lebak Bulus, PIM Pim kiri. di sebelah kiri lo itu ada rumah sekarang lagi baru kayak belum lama deh. Sebelum Pim. Sebelum PIM. Oh. Sekarang Dekat jadi bundaran, Sushi Hero. yang dekat bundaran Iya kan PIM. sekarang jadi Sushi Hero. Sebelum Ada yang tahu sih? Sebelum Pim Nggak tuh. tahu gue. Sebelum Pim tuh Lokasi. home. Home Habis Pim, Pak. Pim, Pak. Tuh, udah nggak siap nih. jam segini. Tapi lu emang gak pernah ada pengalaman horor kalau gue enggak gue. Wah, gua di sini apa lagi enggak ada di sini mah. iya. Iya, jangan yuk Gua kalau di ada, sini. ada. Belum dibayar 9 bulan. Invoice nggak cair-cair 9 bulan horor banget itu. Sumpah itu. Lah, ada Kita nih. hidup tiap hari padahal. Petamburan ada. Gue bukan temburan, pribadi gue. Apa? Sama bokap gue. Apa bang? Sound dulu. Sorry. Pas hari Sound lagi. Pantai gue sekarang tahu kenapa dipakai film ini karena ini nih. Karena ini nih. Karena cerita ini. Cerita ini nih. Jadi dulu Pat Anjing banget ini. Semua pakai itu gue lupa ya tahun berapa Robinson di Kebayoran kebakaran. Oh, 98 bukan? Ramayana Robinson. 98 kayaknya ada tahun 2000-an deh. Kebayoran Tapi gue masih SD ya. Kebayoran sempat ada Robinson ya. Iya ada. Itu kebakaran. Terus Setelah itu kan Chris Moniter tuh. iya Ya berarti 98, 98 Iya, dong. bener. berarti 98 gua 98 tahun 2000-an. Tahun 2000-an tuh gua umur berarti 5 tahun 6 lah. iya iya. Umur 5 atau 6 tahun gua diajak sama bokap gua ke daerah Robinson. Daerah Robinson, nyampe di situ naik mikrolet namanya tuh. Iya iya. Sama bokap main ke toko mainan, masuk ke toko mainan. Banyak tuh segala macam toko mainan yang Iya. yang selamat tuh itu doang tuh. Ada tempat yang selamat di antara kebakaran Robinson. Toko mainan ini dong. Toko mainan Robinson sampai ramean lah gitu yang Iya. kebakaran. Nah ada penjualnya satu tuh kan di kasir doang. Iya. Gue udah mulai ngeliatin tuh masih kecil kan banyak mainan aneh-aneh tuh. Ada satu mainan kereta-keretaan. Oke. Kereta-keretaan yang ada masinisnya. Iya. Palanya ada masinisnya tuh. Gue mau itu, Pak. Apip mau ini. Bokap gue kan kayak orang yang taat gitu ya. Dia langsung nerawang kayak, jangan Beb. Kenapa Pak? Jangan. Ini ada setan gundul katanya. Di kereta-keretaan. Kereta-keretaan. Apaan itu setan gundul Pak? Bahayalah. Jangan ini, cari yang lain Beb. Oke. Kata bokap gua. Terus pas gue ngiter nggak ada yang bagus. Sampai gue nangis Pak di Iya, situ. iya. Maunya Gue nggak itu. tahu kenapa. Gue nggak tahu kenapa. Gue pengennya ini nih setan gundul. Yang ada setan gundulnya. Iya. Nggak mau nangis, kejar diliatin setan. Gue maunya kereta ini. Akhirnya gue bawalah. Ya udah bawalah Pip, kata papa. Kata bokap gue ditaruh di kasir. Bokap gue bilang tuh sama kasirnya, Mbak ini ada setan gundulnya kan? Mbak-mbaknya langsung panik. Wah apa itu Pak? Setan gundul. Bapak lu jelasin. Anjing. Setan yang tidak ada rambutnya gitu. Pelontos gitu. Jadi bokap gue dikaitin gitu kan. Saya ngerasa di sini waktu itu ada kebakaran, ada orang yang nggak selamat lah. Dan gundul. Gundul kebakar. Gundul dia suka sama mainan ini. Kata bokap gue. Nggak ada Pak. Kata kasirnya kan. Nggak ada kok. Selesain dulu. Udah tar dulu. Kelarin dulu aja. Lu ngikak-ngikik ini serem. Tapi kok Kang Dika kuat ya? Enggak, gue lagi mikirnya malah ini mah gara-gara miskin aja. Ini mah biar gak dibeliin doang. Alasan bawa bapak. Kalau bokap-bokap nih anjing. Wah ini Terus ya gue kan penasaran banget kan. Setan gundul Pak ini apa? Jadi bisa boleh dibeli gak gitu kan tuh. Jangan Pip, itu ada setan gundul. Dicoba, gue coba di situ. Udah coba nyalain tuh. Gue nyalain nggak nyala. Kereta-kereta nggak nyala. Nggak nyala. Bokap gue kenceng. Kan bapak bilang ada setan gundulnya. Iya. Gitu kan. Terus kata yang punya ini dummy Pak gitu kan. Oh ada yang aslinya nih. Iya, ada yang aslinya pas aslinya dicari nggak ada.
Anjing serem ternyata. Ini jadi tinggal ada setan gundulnya. Akhirnya gue nangis. Dia nggak kuat sendiri ceritanya. Masa ada orang nggak kuat cerita? Masa seremnya lo ketawa goblok? Mau kemana nih? Gue lagi nebak-nebak aja nih. Abi mati juga nih. akhirnya dicariin opsi lain. Jangan opsi lain. Udah Api percaya aja sama papa, ini ada setan gundul. Ya udah. Akhirnya gue beli gitar-gitaran tuh. Jauh ya. Kereta ke gitar-gitaran. Tanya dulu dong, Pak ini ada setan gundulnya gak Pak? Yang ini aman. Tapi gitar-gitaran bukan ukulele, yang senarnya aneh. Ya, gue genjreng-genjreng, aman, ternyata aman. Mbak ini aman Mbak. Iya kan? Bukan aman kok dari tadi Mbak aman. Kirain mungkin ada setan Kurt Cobain. Iya. Setan Kurt Cobain jangan. Masa setan Pokoknya semua mainan ada setan. Ternyata menurut bokap lo anjing. emang kakak lah beli. Terus beli Gitar nih. Gitaran. Oh, ternyata serem nih. Gue agak kurang happy kan, maksud gue gitar nggak bisa di stem, bunyi gue belum bisa mainin, kayak nggak happy. Pulang tuh gue, aja Pip ya seneng kan, bahaya itu kalau setan gundul, maksudnya nyerang keluarga gitu, jadi ada yang sakit nanti di keluarga. Ya udah Pak, nyampe rumah, udah ditutup tuh ceritanya bokap gue. Iya. Sampai gue ceritain ke teman-teman gue lainnya di SD waktu SD. Iya. Kemarin gue beli apa kereta ada setan gundulnya nggak nyala. Udah apaan itu setan gundul? Serem deh pokoknya dah. Gitu. Sampai SMP gue ceritain, gue lebih-lebihin. Oh panjang ya. Lebih-lebih. Sampai gue SMA, sampai kuliah. Mulai kan pikiran gue terbuka kan. Kok setan gundul sih? Ada sisi deep talk nih gue sama bapak gue nih. Pak, Habib kan udah gede sekarang. Iya. Kayak udah mau persiapan lah hidup sama dari orang tua gitu. Iya. Ada yang satu mau Habib tanyain Pak. Setan gundul ini gimana? Di saat waktu masih SD, Papa kan ngajak Habib jalan-jalan ke Ramayana, ke Robinson. Itu ada kereta yang Habib mau beli, tapi Papa bilang ada setan gundul. Ini bapak jam 2 pagi gue ingat banget pagi TikTok, nih. ya. Terus Bapak gue bilang, oh setan gundul Beb ya. Ini memang Habib harus tahu sekarang sih. Nah, ini nih. Ini sebelum bokap lu melepas elu ya. Mas dewasa. ini nih. Habib cuma minta satu itu aja. Apalah Habib Habib nggak peduli Papa punya warisan di mana, kebun karet di mana, Papa punya usaha apa, itu aja loh setan gundul. Ya diceritain. Habib memang harus tahu sekarang. Jadi saat itu Beb, Papa cuma bawa duit 15.000. 5.000 buat ongkos. 10.000 buat Setan gundul nggak ada. Pantesan bapaknya marah. nipu setan gundul ke bocah aja. Sosok masuk ke mainan. Biasanya kan kalau ini kan jangan ini nggak dijual. Iya, pakai setan ya. Pakai setan bapaknya. Itu Robinson habis kebakaran. Iya, ditarik. Emang anjing setupnya di awalnya Robinson kebakaran, gak ada urusannya anjing. Udah ini masalah ini mah bokap lu yang bohongin lu. Gak ada urusan sama Robinson kebakaran. Gila lu. Sampai itu satu toko yang nggak kebakaran lagi ya. Anjing banget emang. Kita dikasih setupnya itu dulu anjing. Dijebak seolah-olah kayak wah anjing bener serem nih. Ternyata nipu bokap lu anjing. Setan Anjing gundul. emang. Tapi kereta-kereta ini masih ada. Kita beli sekarang. Ini tiba-tiba setan. Tiba-tiba setan. Karakter lu jadi siapa namanya Bi dan gimana Bi? Namanya Michael. Michael ini anak bungsu dari Michael tiga. Hartono. Michael Schumacher. Anjay. Dapat ada yang lain lu Ada dong. Michael Jackson. Michael Surok. Michael gundul. Dia Michael ini adalah anak paling bontot Jadi nih. bapak lu siapa?
Jopi Project. Oh, Kang Jo. Selalu Kang lucu, Jo, selalu gitu. lucu. Iya, ibu nggak ada. Ibu nggak ada. Abang itu Tanta Ginting Tanta sama Ginting, Poppy Sofia. Poppy Sofia. Oh, berarti yang pertama Tanta Ginting, yang tengah Poppy Sofia. Iya. Gitu ya. Terus Tiga lu. dari 3 bersaudara ini masing-masing bawa Pasangan. pasangan. Istri lu siapa ya? Cewek gua, hitungannya pacar. Naura. pacar. Kalau Naura? Enggak, bukan. Naura jadi setannya. Oh. gitu. Naura jadi setan. Pacar lu? Pacar gue namanya Amara Angelica. Oh. Gitu, dia pembalap dia, Bang. Yoi. Ngomongnya rada-rada masih blast-randa. Pemuda badan gelap. Wow. Oh, singkatan baru tuh 2026 Mantap tuh. gundul kan. Anjing. Nah, Tanta Ginting, Tanta Ginting sama Ratu Felicia. Ratu Felicia. Ratu Feli. Lama juga tuh. Poppy Sofia, suami? Reza Nangin. Bang Eca. Bang Eca. Bang Eca. Gitu. Angin. Banyak juga ya. Konfliknya sih Michael kayak apa Bix? Karakter lu? Ini apa anak-anak Gen Z bungsu pada umumnya aja yang bapaknya kaya, ya dia hidupnya sengah. Iya, iya. Terus dia tuh pekerjaannya sebagai YouTuber horor. Oh, Pas banget Ceritanya- ya. ceritanya Lu itu ngerasa tuh. nggak? Emang peran Emang itu lu. gara-gara podcast lu? Jujur, asik. Enggak sih kayaknya. Oh enggak ya? Enggak sih kayaknya. Nggak ada hubungannya. Kebetulan aja, kebetulan. Jadi ya lumayan lah ada plus thing di situ. Terus nah yang menariknya adalah si Michael ini bawa pacar kan bule. Nah, bulenya ini bisa kesurupan. Nah, itu. lucu banget boleh Anjing, kesurupan. bule Dua kata kesurupan. lucu, Anjing. bule kesurupan. Bule Si Amanda itu siapa? Si Amara. Amara. Oh, Amara. Amara boleh. Angelica. Amara Angelica. Jadi ya dia bule. Jadi ceritanya ini si Michael ini punya YouTube horor, dan kalau misalkan dieksplor ke tempat-tempat angker, si ceweknya ini bisa jadi media untuk penghuni-penghuni itu. Lucu banget. Oh, jadi lu bikin YouTube-nya ceritanya sama si Collab. pacar lu juga. Jadi gue bilangnya kayak, ih sayang nih, penonton pada seneng nih ngeliat bule kesurupan, nanti kamu sering-sering kesurupan ya. Gitu, oportunis aja bro. Gitu. Terus ada pingkan mambo lagi live nggak? Nah, lu Pep ngapain Pep sini? Pep? Masak. Oh, lo koki. Koki, Oh, chef, lu- jagoan chef. Jadi hotelnya pas Hotel. masih rame ada lo. Karena masakan gue enak. Oh, yang sampai workshop masak kayak gitu waktu itu. Iya, itu Yang kan workshop lama ya tuh sama gua. Chef Renata deh. Iya, sama chef Muto yang kumpul. Yang di Global TV. Bawain muncul. Lawan main lo siapa aja di frame lo yang adegan Naura. Oh, pas Naura. Nauranya. Naura warga 1, warga 2, warga 3. Oh. Jadi ceritanya kan tadi gue bilang pas main jelangkung hantunya kepanggil. Naura. Nah hantunya ini Naura. Naura nggak boleh dikasih tahu mati yang kenapa, ntar ada di situ ya. Iya, gitu. Kalau ntar nggak nonton sini Apip semua. Iya. Benar. Di sini itu dibunuhnya itu ya. Betul. Ah, lu ceritain aja, Pip. Jadi kalau nggak ada lo, Nauranya nggak mati tuh, Pip. Filmnya nggak ada. Isi. Keren. Nauranya doang. Iya, keren. Keren. Benang merah pertamanya gua. Ini Naura anaknya Nola kan? Beda, Bukan, beda-beda. Ini Naura Hakim. Oh. Karena banyak sekarang ada Naura, ada kayak banyak. Mbak Nola, Naura nah itu Nura deh. Nura Datau. Naura Hakim. Oh. Banyak. Ini tapi komedinya lebih banyak apa horornya lebih banyak atau porsinya sama nih? Horornya komedinya lebih banyak. Lebih banyak komedinya. Lebih banyak Tapi komedinya. di Lolo sama Oki lah ya, mereka lah yang ngebawa Benar. komedinya ya. Tapi untungnya di masing-masing karakter gue juga diselipin Komedi. komedi-komedi juga sih. Konsultannya siapa? Ada komedi konsultan? Bang Rido. Rido Brado. Rido Rido Brado, Brado, sutradaranya Oh, ini sutradaranya Isi. Isi, betul. Etienne Cesar, Pesugihan Sate Gagap. Yo, Benar. Oh iya, satu gak lucu juga. Lucu. Benny ada Benny nggak ada nih? Nggak ada. Gak ada. Gak Benny semua ada ya? film horor ada Ya, siapa Benny. tahu ada Benny kan. Nah, kalau Benny mah sebenarnya nggak usah di make upin kan. Udah. Ah, tapi ada Bang Yono. Sama itu juga. Ya, Emang butuh orang jelek katanya. Oh Yono ada ya? Ada satu scene kalau nggak salah. Oke, Oh. ada siapa lagi? Apip ada, Yono, terus siapa lagi? Ada Bang Revaldo. Oke. Oh, Revaldo main, gokil. Revaldo main. Oh, jadi penting juga tuh. Iya benar. Revaldo. Revaldo, Rangga Cinta. Oh, Revaldo. The series. Revaldo Aisyah. Iya, Iya betul. Revaldo Kak Aisyah. Terus siapa lagi? Bos ya? Delon. Bos Delon kalau di Oh iya. series. Anak komiknya siapa aja, Pip? Nggak tahu lu, Pip. Oki, Lolo, Yono berarti. Udah itu doang. Iya kayaknya. Nggak tahu tuh gue baca. Ada ini, ada Bang Cia tau nggak Bang Cia? Oh, Ciakmen. Iya, Ciakmen. itu tuh. Oh, itu tuh. Ciakmen. Iya. Yang Batak ya berarti ya. Iya Iya. benar. Medan. Betul. Karena tim penyutradaranya tuh ini Medan Tempur. Oh.
Timnya Bang Isi, Bang Birong dan kawan-kawan. Lo diajak karena lo stand up lo Medan kali Pip. Belum tuh di stand up fest. Belum. Ini sebelum Stand Up Fest. Belum. lama ini. Ini dia tuh ngelihat ini story gue yang mana gitu kayaknya dah. Lagi acting. Oh iya. Ya. Sama kayak tuh, ini hatu botak nih pasti ceritanya nih. Bohong. Udah gak percaya sama lu, Pip. Gak percaya, gue gara setan botak aja. Udah gak percaya. Setan gundul. Anjing gundul. Ini tayang biasa tanggal 16 April. Beda seminggu sama film lo ya. Iya, Benar. Iya Bang Dika dulu 9 April kan. Iya. Warung Iya. Pocong, abis itu baru gua. Tiba-tiba setan. Tiba-tiba setan. Gitu. Lucu sih dari trailernya udah ngelihat kayak ini mah emang pada lucu banget ini Oki Lolo, Oki Lolo. secara Oki Alhamdulillah. Lolo. Terus juga kemarin lu sempat jalan-jalan pakai bus. Ada Iya. ininya. Jadi lucu banget itu bentuk busnya. promonya ini bikin bus hantu. Iya. Jadi kayak rumah hantu tapi di Tapi bus. bus. Terus busnya jalan. Iya. Jadi lu masuk rumah hantu jalan. Ah itu yang horornya tuh di situ. Jadi lu masuk di Bogor, Tahu pulang di di mana. Jakarta. diculik. Gratis itu mah Bang. Enak Tapi kan itu. lu gak pulang jadinya. Jadi gak bawa ongkos katanya. Bingung lah kok beda sama tempat masuk. Iya, tapi itu lucu sih konsepnya. Bener. Jadi ada rumah hantu berjalan gitu. Iya. Iya, enggak tapi sebenarnya enggak berjalan juga sih. Iya, tapi dia pindah-pindah ya? pindah-pindah. Portable. Keliling. Terus yang jadi hantunya dari Jakarta sampai Surabaya, Malang, Lampung. Dia Ikut terus. Iya terus. Tur hantu. Tur hantu Anjir, gitu. lucu banget itu. Jadi tanggal 16 ya tayang. 16 April. Tiba-tiba setan. Ya, lo Seru scene bulan awal-awal April. Pip. Ya. Jadi jangan telat masuk bioskop. kalau Iya. bulan April. Jangan ngedip. Bener. Lu pas preskon pas gala premier mau request nggak gue panggilnya gimana? Oh iya iya. Iya. Orang dia aja nggak tahu ada preskonnya. Malah lu dulu mana tahu. Itu ada presiden aja enggak tahu. Gue di calling duluan dibanding Apip. Iya. Wah gue rapi deh. Gue udah siapin blazer sama jas-jas keren buat Iya, preskon. iya. Filmnya aja yang belum ada. Filmnya ya pokoknya lu ntar standby jam 7 di Epicentrum soalnya kita gala di PS. Beda tempat anjing. Di sini. Ada setan gundul. Bapak Raffi Ahmad mau nonton film apa, Pak? Itu jangan lupa tuh ditonton berarti 16 April. Iya, tiba-tiba setan. Alright. Gue sih pingin Penasaran nonton sih. sih. Gue sih penasaran karena syutingnya mau udah lama ya. Udah lama, Februari 2025 kita syuting. Lumayan Oh lama iya tuh. udah setahun Udah lebih. lama banget. Iya karena ceritanya udah lama tuh. Oki juga udah cerita. Tantanya udah berambut atau masih botak? Siapa? Tante. Tanta Ginting. Oh iya, abis tanam bener. Abis tanam. Gak lama abis tanam tuh syuting itu kayak kan. Oh, berarti pas lagi kita abis 2024 akhir dari itu. sini ya. Iya Iya. benar. Oh, Tante habis dari Masih sini. masih belum selebat sekarang sih, seingat gue. Heeh. Baru implan ya berarti. Tapi buat yang nonton ntar tag gue ya mention ya. Biar ada buat gue Aktor, repost. aktor. Ini Iya, dia iya. Pip dengan di podcast hancur. Yo, pakai sancur. Nomor kita nomor abisin Apip cabut. Anjing nobarnya. Mudah-mudahan dipotong sin gue tuh. Enggak sih kayaknya. Lu udah nonton? Apa gua? Gua udah nonton. Lu ada gak sini Apip? Nah, ini masalahnya, Bang. Sumpah gua bohong. Gua tuh nonton kemarin di Malang. Gua masuk 10 menit setelah filmnya jalan. Lo masuk 10 menit. 9 menit gue semua. Salah lo. Ya. Optimis. Atau kadang emang suka ada kayak ya disimpelin kayak foto-foto tahu-tahu berapa tahun terakhir. Nah, dia bagian di foto. Oh, ada kejadian ini. Ada Pip itu. Ada ya? Dari 10 menit pertama lu berarti ya. Iya, di menit 83 apa? Ya habis loh. Tapi bener tapi dari 10 menit lo masuk sampai ujung nggak ada Apipnya. Kayak berarti awal-awal. Tapi setelah belakang-belakang nggak ada Bang Apip. Lo pas Pas lagi iklan. Kayak Durandar lu. Iya. Sampai bisa ganti channel ya. Penting tuh lo masuk menit pertama tuh biar lo nonton Apip tuh. Iya. Tapi Please lah. Oh, iya. Ini tuh sebenarnya film pertamanya Isi ya. Secara syuting. Secara syuting. Sebelum ini ada lagi. Sebelumnya ada lagi ding. Ada lagi sebelum ini. Karena mereka karena Isi tuh banyak sama Lolo sama Oki tuh. Iya benar. Di awal-awal filmnya. Tapi kalau juga. tayang pesugihan tayang. Iya betul. Pesugihan bahkan syutingnya tuh setelah tiba-tiba setan. Tiba-tiba setan kan? Iya. Karena setahu gua, seingat gua yang tandeman Oki Lolo tuh pertamanya di sini. Oh mungkin iya benar. bukan yang film Medan itu. Enggak secara Itu syuting sama- ini secara duluan. syuting ini duluan.
Oh iya. Enggak secara syuting ada si film itu dulu, yang Bang. Itu dulu ya? Kita lagi Itu dulu. jebret itu Lolo sama Oki lagi syuting di Syuting di Medan. sana ya? Iya. Ya pokoknya ini si Lolo sama Oki Isi soalnya Bapak Isi suka banget sama mereka berdua kayaknya. Iya benar. Oh, Kayaknya. Iya benar. Iya, itu. Benar. Kayaknya mereka berdua demen lah sama Termasuk yang film lu ya? Itu isi juga ya? beda. Oh beda. Beda. Oh, Filmnya dia beda. kemarin. Heeh. Oh iya yang gua Warung syuting Pocong sama syuting. Oki. Oki. Yang Oh, iya. GAM. Juga kan? Iya. GAM iya. Iya. Gak ada matinya. Gak ada matinya Yang juga sama. Anco Oh, tukang jadi- nikah ada situ juga. Ada. Anco jadi produser. Iya benar. Iya. Lo nggak ada benar. di film isi berikutnya? Nggak ada tuh, gue hampir ada. Karena gue nggak follow up. Gue ditanyain tanggal. Yang Iya. casting di Ciputat. Loh itu ya. Yang mana lagi? Yang lagi beda. Gitu Enggak, gue ditanyain tanggal itu. Gue kalau ditanyain tanggal banyak banget dah. Cuma nggak di tag, gue nilai lanjutin. Oh. Gitu suruh follow up kan. Kemarin ada filmnya David tuh, Ketok Magic. Oh iya benar. Iya, kena Iya. ketok doang gue. Gak dapet magicnya gue. Marispo tuh ya. Rispo. Oh itu, wah ini lagi promosi. Lucu tuh cerita itu gue. Lucu. Tapi Enggak, maksud gue cerita buat gue nya. oh buat lu nya. Lu nggak jadi ya? Pengalamannya. Nanti kalau Rispo promo Ketok Magic, Iya, lu lu kesini undang-undang lagi. Boleh. Iya, lu ya hampir main. Iya. Karena gue mau ke series GJLS. Ada. Ada. Ntar lu pas film GJLS lu kesini lagi. Iya. Karena lu main di seriesnya. Iya. Kenapa ada Apip mulu jadinya ya? Pokoknya Apip ada di sini sampai kita ke Komo. Goblok. Sabi, thank you, Bi. Thank you, Bi. Thank you, Pip. Gue yang makasih banyak, Thank you, Bang. Pip. Pip, makasih. satu episode lagi. Masih ada emang. Ada. Ya masih Besok ada. pagi sama dia nih, sama Kang ketemu lagi. Iya, gua. bener. Ya kita pasti ini berangkat Ya, bareng sama udah. Dika. Bosen. Sampai 4 aja. Ada lagi terus-terusan. 11 April jangan lupa 16. Tiba-tiba setan. Tiba-tiba setan. 16 April tonton. Thank you, Bi. Thank Thank you, you. Abang-abang. Eh.